Suzuki R3, transmisi matic, irit bahan bakar tentunya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang perlu Anda ketahui tentunya di Mitsubishi R3. Nah, kalau ini teman-teman ya, kuning ada setir dan tanda serunya. Ini adalah model electric power steering. Nah, di mobil ini sudah menggunakan electric power steering. Jika mobil on, ini akan nyala. Ketika mobil sudah hidup, sudah jalan, indikator ini harus mati. Wajib ya. Kalau dia nyala malah ada abnormal di sistem power steeringnya. Bisa jadi power steeringnya akan menjadi berat. Gitu ya. Yang kedua ini tanda pintu. Kalau kita tutup sebelah kanan, nah ini akan mati. Kalau kita buka, pintu depan akan terbuka. Ada yang beberapa kendaraan itu ketika pintu kiri tertutup dia akan tertutup, pintu kanan terbuka dia akan terbuka, tergantung switchnya atau tergantung indikator setiap mobil ya. Kemudian indikator ini adalah indikator aki. Saat on dia hidup, kemudian saat mobil hidup nyala sudah jalan, ini harus mati. Kalau ini mati berarti menandakan alternator dinamo ampere kondisi normal. Tapi kalau nyala berarti dinamo ampere pengisiannya tidak bagus, aki bisa tekor. Apalagi kalau mobil matic, mobil injeksi nggak ada pengisian, akan mogok, nggak bisa jalan teman-teman. Kemudian ini adalah indikator oli, seperti lampu Aladinnya. Ketika mobilnya ini on, dia akan hidup. Ketika dia mobil nyala atau jalan, dia akan mati. Menandakan bahwa mobil ini olinya itu sampai ke bagian silinder head atau sirkulasi. Kalau dia tidak sirkulasi, dia akan nyala teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah indikator dari engine check lamp. Dimana ini sistem kelistrikan yang ada di sistem electrical atau injeksi mobil ini. Ketika ini nyala, berarti ada kendaraan atau sistem electrical sensor-sensor yang bermasalah di sistem mesinnya. Jadi waktu on dia nyala, ketika mobil hidup atau jalan dia akan mati, wajib mati. Ketika nyala mobil jalan ada yang abnormal, segera periksakan mobil Anda ke bengkel terdekat ya. Itu teman-teman. Jadi kalau ada indikator-indikator seperti ini itu Anda wajib tahu ya tentang kendaraan. Ini adalah salah satunya di kendaraan Suzuki R3. Dan indikator ini adalah indikator bahan bakar. Kemudian di sini ada kayak pom bensin, ada tanda panahnya ke kiri, berarti lubang dari pengisian bahan bakar itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau isi bensin, wajib mobilnya atau dari pengisian bahan bakarnya itu kiri, kita parkirnya juga menghadap ke arahkan yang sebelah kiri, biar tidak harus muter gitu ya teman-teman. Indikator-indikator perlu yang Anda ketahui. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian ini indikator temperatur, harus posisi pas tengah-tengah nih. Kalau nggak tengah-tengah berarti kalau di bawah berarti adem, tapi kalau mendekati merah berarti overheat panas. Mobil harus segera diberhentikan, cek kondisi air radiatornya, apakah ada yang bocor, rembes, atau bahkan kipasnya nggak muter. Harus dicek satu persatu teman-teman. Ini adalah indikator yang ada di Suzuki R3. Coba kita nyalakan. Nah oke ya, nyati semua, hanya pintu kita tutup. Nah pintunya mati dan tidak ada yang nyala. Ini mesin stasioner RPM sekitar 800. Kita gas-gas. Nah berarti mobil kondisi normal teman-teman.